Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan mengisahkan sejarah Wali Songo. Wali Songo diambil dari bahasa Jawa yang berarti wali sembilan atau sembilan wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru dan murid. Di antara kesembilan wali pastinya ada yang tertua, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di desa Leran. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara, Leren, dan yang lainnya. Tetapi Islam pada masa itu masih belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negara Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat. Juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya, beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seorang di dalam Islam, orang-orang kasta Sudra dan Waisya banyak yang tertarik.
Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama derajatnya. Orang sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisa merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia yang utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini, beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi para wali yang cukup jitu, orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi secara frontal. Melainkan beliau-beliau itu mendirikan pesantren yang mirip dengan mandala-mandala yang memiliki kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat. Dan ternyata hasilnya sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. Tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga di zaman sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubalik di pesantren yang diasuhnya. Bila orang bertanya suatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang mana menganjurkan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit. Umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya tentang apakah yang dinamakan Allah itu. Lalu Syekh Maulana Malik Ibrahim pun menjawab dengan jelas dan singkat, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Lalu pada suatu hari ia merasakan ada ganjalan di hatinya. Ia telah berhasil mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik, yang mana saat itu Gresik merupakan bagian dari wilayah Majapahit. Kalau seluruh rakyat sudah memeluk Islam, sementara Raja Brawijaya penguasa Majapahit masih beragama Hindu, apakah di belakang hari tidak timbul ketegangan antara rakyat dengan rajanya? Untuk menghindari hal itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai rencana mengajak Raja Brawijaya untuk masuk agama Islam. Hal itu diutarakan kepada sahabatnya yaitu Raja Charmain. Ternyata Raja Charmain juga mempunyai maksud serupa. Sudah lama Raja Charmain ingin mengajak Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Pada tahun 1320 Masehi,
Raja Charming datang ke Gresik disertai putrinya yang cantik rupawan. Putri Raja Charming itu bernama Dewi Sari. Tujuannya dalam misi tersebut adalah untuk memberikan bimbingan kepada putra-putri istana Majapahit mengenal agama Islam. Bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim, rombongan dari negeri Charmen itu menghadap Prabu Brawijaya. Usaha mereka ternyata gagal. Prabu Brawijaya bersikeras mempertahankan agama lama dengan ucapan diplomatis bahwa dia bersedia masuk Islam bila Dewi Sari bersedia dipersuntingnya sebagai istri. Dewi Sari menolak. Tidak ada gunanya masuk Islam bila ditunggangi dengan kepentingan duniawi. Beragama seperti itu hanya akan merusak keagungan agama Islam. Rombongan dari negeri Charmen lalu kembali ke Gresik. Mereka beristirahat di Leran sembari menunggu selesainya perbaikan kapal untuk berlayar pulang. Sungguh sayang sekali, selama peristirahatan di Leran, banyak anggota dari negeri Charmain yang diserang wabah penyakit. Banyak di antara mereka yang tewas, termasuk Dewi Sari. Kabar kematian Dewi Sari terdengar ke telinga Prabu Brawijaya. Raja yang memang tertarik dan merasa jatuh cinta kepada Dewi Sari itu kemudian menyempatkan diri beserta para punggawanya berkunjung ke Leran. Raja Brawijaya memerintahkan kepada para punggawanya untuk menggali kubur dan memakamkan Dewi Sari dengan upacara kebesaran. Setelah rombongan dari negeri Charmain itu meninggalkan pantai Leran, Prabu Brawijaya menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk diperintah sendiri di bawah kedaulatan Majapahit. Penyerahan wilayah itu adalah siasat dari sang raja agar rakyat Gresik yang beragama Islam itu tidak memberontak kepada rajanya yang masih beragama Hindu. Amanat Raja Majapahit itu diterima oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan sukarela, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian walaupun dengan kafir zimmi, yaitu orang-orang bukan muslim yang mau hidup berdampingan dengan aman dalam suatu negara. Demikianlah sekilas tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang waliullah yang dianggap sebagai ayah dari para wali songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1419 Masehi. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.